Aina Nurani asik sekali. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jedak-jeduk di aplikasi Linkmotion seperti yang udah ketampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya dan juga detik beatnya. Kalian bisa download dan juga cek di deskripsi. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di awal video dan kalian bisa tambahkan satu foto. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 13.14. Setelah itu kalian bisa pasin aja fotonya, terserah kalian. Lalu kalau udah kalian bisa potong di detik 01.21. Lalu kalian bisa klik bagian belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir biarin jadi 1080. Lalu juga di detik 11.25. Setelah itu di detik beat yang kedua kalian bisa atur jadi 1240. Setelah itu di detik beat yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1360. Lalu di detik beat yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1500. Lalu di sini kalian masuk di detik 03.15, kalian atur jadi 595. Di detik beat yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1080 lagi. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe dan kalian atur jadi 1240. Lalu di detik beat yang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1360. Setelah itu kalian lanjut di detik beat yang selanjutnya, atur jadi 1460. Dan di detik beat yang selanjutnya kalian kembaliin jadi 1080. Setelah itu di detik beat yang selanjutnya atur jadi 1240. Lalu kalian masuk di detik beat yang selanjutnya dan kalian atur jadi 1360. Setelah itu di detik beat yang selanjutnya kalian atur jadi 1500. Dan di detik beat yang selanjutnya atur jadi 1350. Lalu di detik beat yang selanjutnya atur jadi 1200. Setelah itu kalian atur jadi 1080. Lalu di detik beat yang selanjutnya atur jadi 1200. Setelah itu kalian bisa atur jadi 1360. Lalu selanjutnya kalian atur jadi 1520. Lalu kalian masuk di detik 12.20 dan kalian bisa atur jadi 560. Kalau udah kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Lalu di detik 3.15 kalian kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Dan nanti untuk detik 12.20 kalian bisa kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah, sekarang kalian bisa masuk di setiap detik beatnya dan kalian bisa langsung aja potong-potong sesuai detik beatnya sampai di akhir fotonya. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto detik 02.29. Kalian bisa klik fotonya, masuk di border dan bayangan. Untuk colornya ubah jadi warna putih dan kalian aktifkan, dan buat ukurannya ubah jadi 18,0. Selanjutnya kalian masuk di detik atau di potongan foto terakhir. Kalian masuk di border dan bayangan dan kalian atur kayak yang di awal tadi. Nah, setelah itu kalau udah kayak gitu kalian langsung aja kembali dan kalian bisa cek dulu dari awal. Setelah itu kalian langsung aja tambahin foto yang kedua. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 17.29 dan kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di awal dan juga di akhir.
Lalu untuk detik video yang kedua dari awal dan kedua terakhir, kalian bisa atur jadi 1370. Nah setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin di awal dan juga di akhir. Setelah itu kalian kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalian kasih keyframe di detik video yang kedua, kalian naikin ke atas. Setelah itu kalian bisa sesuaiin aja dan kalian kasih keyframe di detik video yang kedua terakhir, kalian turunin ke bawah. Nah kalau udah gitu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Oke, kalau udah kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu kalian bisa tambahin foto yang ketiga. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 20.05 dan kalian bisa potong di detik bit yang kedua. Lalu kalian bisa klik yang di awal, gandakan layar, klik yang atas, lalu masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Lalu kalau udah kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir, dan buat detik video yang kedua atur jadi 1230, dan di detik video yang selanjutnya kalian atur jadi 1360. Nah kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin semuanya. Setelah itu kalian langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah kalau udah gitu kalian bisa tambahkan foto selanjutnya dan kalian bisa panjangin sampai detik 22.11. Setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform bagian ketiga dan kalian bisa kasih keyframe di awal dan juga di akhir biarin jadi 1080. Lalu kalian kasih keyframe di detik video yang kedua, kalian atur jadi 1340. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe juga di detik video yang keempat, atur jadi 1340. Nah setelah itu kalian bisa kasih kurva di pertengahan keyframe awal dan juga di akhir, kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian balik secara horizontal pada potongan foto yang ketiga. Nah setelah itu kalian bisa masuk di detik bit yang terakhir, kalian klik tanda plus, klik yang kotak dan kalian bisa pilih yang isi area komposisi. Lalu kalian potong di detik bit yang terakhir, masuk di color and fill, klik yang bagian ketiga, klik yang tengah. Untuk color yang pertama kalian ubah jadi warna putih dan bagian di akhir ubah jadi warna hitam. Setelah itu kalian bisa geser ke tengah kayak gini. Lalu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir ubah jadi 0%. Nah kalau udah gitu semua, kalian masuk di detik 01.21, klik efek, klik tambahkan efek, lalu kalian bisa masuk di warna dan cahaya, tambahkan efek paparan gamma. Lalu kalian bisa klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian kasih keyframe di akhir, bagian di awal ubah jadi 0,15 dan masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, cari efek namanya glow scan. Setelah itu kalian bisa pilih yang pengaturan standar, kasih keyframe di akhir ubah jadi 0,00 dan bagian di awal ubah jadi 1,0. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di distorsi or warp, cari efek namanya ubin dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah setelah itu mirrornya kalian aktifkan dan kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di move photo transform, tambahkan efek namanya obambing ataupun oscillate dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah setelah itu di bagian sudutnya kalian atur jadi negatif 90,0 derajat. Lalu kalau udah kalian bisa langsung aja masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude dan kalian kasih keyframe di akhir ubah jadi 0, buat yang di awal ubah jadi 110. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya buram gerak dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di distorsi or warp, cari efek namanya remas dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah di kokatanya kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir ubah jadi 0,02, kasih keyframe di tengah ubah jadi negatif 0,03. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva keempat. Kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, klik tanda mata pada glow scan, klik yang saling satu layar, lalu kalian aktifkan kembali. Setelah itu kalian bisa klik di bagian kiri sampai berwarna hijau.
semua foto pertama. Lalu kalau udah, kalian bisa tempelkan efek yang udah kita buat di awal. Oke, setelah itu kalian bisa masuk di foto detik 04.00. Lalu kalian bisa klik fotonya, klik efek, aktifkan glow scan. Lalu kalian masuk juga di detik 05.02. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 07.17, kalian aktifkan juga. Dan buat yang terakhir, kalian masuk di detik 10.03, kalian aktifkan tanda mata pada glow scan. Selanjutnya kalian bisa masuk di detik 02.29. Kalian bisa klik fotonya, lalu kalian bisa klik efek, masuk di bagian ubin, masuk di bagian offset, kasih keyframe di awal dan juga di akhir, biarin jadi 0,000. Lalu kalian bisa kasih keyframe di tengah dan kalian ubah jadi 6,000. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, yang di akhir kalian kasih kurva sebaliknya. Lalu untuk offset secara vertikalnya kalian aktifkan. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa salin efek. Lalu kalian bisa masuk pada foto terakhir, di foto yang pertama. Kalian bisa cari dan kalian bisa tempelkan efek pada ubinnya. Nah, setelah itu kita masuk pada foto yang kedua. Kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek ubin dan mirrornya kalian bisa langsung aja aktifkan. Lalu setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek ombak-ambing ataupun oscillate. Setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 90,0 derajat. Kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi negatif 90,0 derajat. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude dan kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 65. Lalu kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek paparan gamma. Untuk exposure-nya kalian bisa kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00. Buat yang di awal kalian ubah jadi 0,15. Kalau kurang cerah kalian bisa ubah jadi 1,00. Oke, setelah itu kalian bisa salin satu layar untuk foto yang kedua. Lalu kalian bisa tempelkan di foto kedua semuanya sampai selesai. Untuk foto ketiga dan foto keempat, efeknya nanti bakalan sama kayak foto yang di awal. Oke, sekarang kita masuk di foto yang ketiga. Kalian bisa salin efek aja dari foto yang pertama atau foto yang di awal. Setelah itu kalian bisa tempel di foto yang ketiga, kalian tempel di foto yang atas. Setelah itu kalian bisa hapus efek yang glow scan, masuk di bagian ubin. Lalu kalian bisa masuk di bagian potongnya, kasih keyframe di awal, dan bagian di akhir kalian bisa atur jadi 1,355 atau 1,355. Oke, untuk keyframe-nya kalian geser ke belakang. Kalau udah sesuai, kalian bisa langsung aja kembali. Dan di sini kalian bisa klik yang salin efek. Lalu kalian bisa tempelkan di foto yang di bawahnya. Lalu di sini kalian bisa masuk di bagian ubin, hapus keyframe untuk yang di akhir. Lalu di sini kalian bisa klik aja yang salin satu layar. Dan kalian bisa tempelkan di semua foto sampai di akhir video ataupun sampai selesai. Kalian tempel efeknya. Kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja masuk di awal video. Klik tanda plus, klik kotak, dan kalian bisa pilih yang isi area komposisi. Setelah itu kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya. Kalian cari efek namanya salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya pertajam. Lalu di bagian kekuatannya kalian bisa atur jadi 0,80. Setelah itu kalian masuk di bagian radiusnya, atur jadi 1,9. Lalu kalau udah, kalian kembali klik tambahkan efek paparan gamma. Lalu di bagian exposure-nya kalian bisa atur jadi 0,30 atau 0,30. Lalu kalau udah, kalian bisa langsung aja kembali klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik yang gelapkan, klik yang multiply. Setelah itu kalian bisa tambahkan persegi panjangnya lagi. Kalian klik efek dan kalian tambahkan efek namanya salin latar belakang. Nah, setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek paparan gamma.
Dan di bagian gambarnya atur jadi 0,500 atau 0,500. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek namanya saturasi atau semangat. Kalian klik yang pengaturan standar, lalu di saturasinya ubah jadi negatif 100,0%, dan kalian klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya Gaussian blur, kembali masuk di blending opacity, klik yang cerahkan, pilih yang screen. Setelah itu kalian tinggal panjangin aja kedua peristiwanya sampai selesai, dan kalian masuk di awal video. Setelah itu kita cek videonya dari awal. Oke teman-teman, kalau udah kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka, dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.